Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasannya yaitu tentang temuan biofisika. Saya Fadila Mutmainah dengan NIM 1814080021 dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Robert S. Lidley tahun 1926 sampai sekarang, sang penemu mesin CT scanner. Lidley bergabung dengan sekolah pengobatan di bagian Departemen Fisiologi dan Biofisika di tempat barunya. Lidley memulai penelitian tentang mesin yang mampu memindai seluruh tubuh hingga bagian terdalam dan halus. 3 tahun lamanya Lidley menelitian mesin hingga akhirnya tahun 1973 lahirlah mesin CT scanner yang mampu memindai seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Mesin temuannya itu dinamakan dengan Automatic Computerized Transverse Axial atau ACTA. Seperti dugaan Lidley, mesin ini mempunyai peran yang sangat besar dalam dunia kedokteran. Mesin ini mampu memvisualisasikan organ-organ dalam tubuh yang tidak dapat dihasilkan mesin sinar X biasa. Rekonstruksi 3 dimensi dihasilkan dari transmisasi sinar X yang menyorot melalui irisan melintang sumbu tubuh. Visualisasi lapisan tubuh terhalus pun bisa terlihat. Diagnosis kanker, kerusakan jantung, tulang, otot, ginjal, dan organ dalam tubuh lainnya bisa terdeteksi dengan mesin ini. Kelebihannya, mesin ini juga dapat dipakai sebagai alat terapi radiasi. Setahun setelah penemuan mutakhirnya, Lidley menjadi profesor di Medical Center tahun 2019, Department of Radiology. Lidley mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Lidley memetakan prosesor gambar yang disebut sebagai tekstur analisis komputer atau TEXAC, juga menulis buku komprehensif pertama untuk insinyur teknik dalam hal komputer digital. Lidley juga mengembangkan sistem komputer pengolahan data yang bervolume besar yang juga menentukan diagnosa penyakit. Selain itu, Lidley juga membantu memproduksi database bioteknologi skala besar pertama, yakni Protein Informasi Research, yang mengorganisasikan protein dan sekuen DNA. Lidley dikenal jenius, bidang kedokteran, sains, hingga komputer dikuasai, apalagi ketika Lidley menemukan instrumen dan algoritma komputer yang digunakan untuk menganalisa kromosom serta diagnosa kerusakan janin pralahir. Berikutnya Emmanuel Carpentier dari Prancis dan Jennifer dari Amerika Serikat. Dia dilibatkan sebagai Nobel Kimia tahun 2020 untuk pengembangan teknik editing genetika yang dikenal dengan nama CRISPR-Cas9 atau gunting genetika. Dengan menggunakan teknik tersebut, para peneliti bisa mengubah DNA binatang, tumbuhan, atau organisme mikro dengan presisi sangat tinggi. Demikian Komite Nobel di Stockholm mengumumkan pada tanggal 7 Oktober tahun 2020. Teknik gunting genetika itu pada masa lalu sudah berulang kali diusulkan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Walau begitu, penemu gunting genetika Carpentier menyatakan kepada wartawan tetap mengalami kejutan. Dan seterusnya, teknik gunting ini pada masa lalu sudah berulang kali diusulkan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Walau begitu, penemu gunting genetika ini kepada wartawan tetap mengalami kejutan. Pertama, terilhami gunting DNA bakteri. Penemuan itu dimulai saat Carpentier meneliti sejenis bakteri yang tidak berbahaya. Ia menemukan molekul yang sebelumnya tidak dikenal, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan purba bakteri bersangkutan. Molekul ini melumpuhkan virus dengan cara mengguntingkan bagian DNA-nya. Setelah mempublikasikan temuan ilmiah ini pada tahun 2011, Carpentier ini bekerja sama dengan Doudna untuk merekayasa gunting genetika dari bakteri bersangkutan. Mereka menyederhanakan pemotong kode genetika bersangkutan agar mudah digunakan pada material genetika organisme lainnya. Kedua ilmuwan perempuan pemenang Nobel Kimia tahun 2020 ini memprogram ulang gunting genetika tersebut agar bisa memotong DNA molekul apapun pada bagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini membuka jalan bagi para ilmuwan untuk menulis ulang kode genetika di lokasi DNA digunting. Bisa disalahgunakan,
Teknik tersebut yang mudah digunakan para ilmuwan juga memicu niat tidak baik para ilmuwan tak bermoral. Misal sejak tahun 2018 ilmuwan Cina He Jiankui memicu sebuah skandal internasional yang membuatnya ditendang dari komunitas ilmuwan internasional. Pakar biofisika Cina ini menggunakan gunting genetika untuk menciptakan manusia pertama yang diedit kode genetikanya. Dan He Jiankui merekayasa DNA pada embrio manusia yang kemudian dilahirkan sebagai bayi perempuan kembar Lulu dan Nana. Target ilmuwan Cina itu adalah menciptakan mutasi yang mencegah kedua bayi perempuan itu terinfeksi HIV. Walau sejauh ini tidak jelas alasannya mengapa prosesnya dilakukan pada kedua bayi tersebut. Berikutnya ahli biofisika Stanford yaitu Michel Levitt pada tanggal 24 bulan 3 tahun 2020, yaitu Levitt menganalogikan sebuah wabah sebagai mobil yang melaju di jalan raya yang terbuka. Meskipun masih mendapatkan kecepatan atau mobil tidak akan mempercepat secepat sebelumnya. Menggambarkan peningkatan jumlah kematian akan semakin menurun pada pekan depan. Kata Levitt seperti ditulis dalam laporannya pada 1 Februari tahun 2020 juga disebarkan melalui media sosial Cina. Levitt memprediksi jumlah kematian akan menurun di hari ke hari. 3 pekan selanjutnya, Levitt mengungkapkan kepada China Daily News bahwa virus ini sedang tinggi-tingginya. Dia memprediksikan total jumlah COVID-19 akan berakhir di angka 80.000 kasus dengan 3.250 kematian. Prediksi ini akurat. Pada 16 Maret 2020, China mengumumkan bahwa kasus COVID-19 mencapai 80.298 dan 3.245 kemat. Ini menggambarkan peningkatan jumlah kematian akan semakin menurun pada pekan depan. Kata Levitt seperti ditulis dalam laporannya pada 1 Februari tahun 2020 yang juga disebarkan melalui media sosial Cina. Dan Levitt memprediksi jumlah kematian akan menurun dari hari ke hari. 3 pekan selanjutnya, Levitt mengungkapkan kepada China bahwa virus ini sedang tinggi-tingginya. Dan prediksi ini akurat. Pada tanggal 16 Maret 2020, China mengumumkan bahwa kasus COVID-19 mencapai 80.298 dengan angka kematian 3.245 di negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa dan tingkat kematian 10 juta orang per tahunnya. Jumlah pasien positif corona turun menjadi 25 orang per hari. Tidak ada laporan penularan yang dilaporkan sejak sebelum-sebelumnya. Levitt melihat bahwa hal yang sama juga akan terjadi pada negara lain, bahkan pada negara yang tidak menerapkan lockdown seperti di Cina. Dia menganalisis data di 78 negara yang tidak melaporkan lebih dari 50 kasus COVID-19 baru setiap hari. Levitt melihat tanda-tanda pemulihan di antara negara tersebut. Levitt memang tidak fokus pada jumlah total kasus di suatu negara, tapi pada jumlah kasus baru yang diidentifikasi setiap hari, terutama pada presentasi pertumbuhan jumlah dari hari ke harinya. Angka-angka masih berkembang ramai, tapi ada tanda-tanda jelas pertumbuhan melambat. Salah satu contoh di Iran yang menunjukkan pertumbuhan yang datar, hal tersebut terlihat jumlah kasus baru pada Senin 1.133 menjadi 1.028 pada Minggu. Namun kasus sembuh belum berarti virus tidak akan datang kembali. Levitt mengakui bahwa angka-angka yang berantakan dan jumlah kasus resmi di banyak daerah terlalu rendah karena pengujian sangat buruk. Namun alasan kasus tidak akurat masih sama. Berikutnya, Levitt menambahkan arahan social distancing atau jaga jarak menjadi krusial lantaran virus ini sangat baru dan populasi manusia belum memiliki imunitas untuk menghadapi virus tersebut. Adapun vaksin juga masih harus melewati proses yang panjang. Virus dapat tumbuh secara eksponensial hanya ketika tidak terdeteksi dan tidak ada yang bertindak untuk mengendalikannya, kata Levitt. Itulah yang terjadi di Korea Selatan ketika dilaporkan penemuan dari anggota sebuah sekte gereja yang sempat menolak untuk melaporkan penyakitnya. Nah, berikutnya pemanfaatan teknologi AL untuk penemuan obat hingga eksplorasi migas berbasis teknologi oleh Ari Yanuar dikeluarkan pada tanggal 31 bulan 7 2019.
Universitas Indonesia UI mengukuhkan 2 guru besar, yaitu Arya Nuar sebagai guru besar tetap Fakultas Farmasi UI dan Abdul Haris sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Upacara pengukuhannya dilaksanakan pada waktu yang tepat. Pada awalnya penemuan obat banyak diperoleh secara kebetulan seperti penelitian antibiotik, metformin, sildenatif, dan minoxidil. Dengan kemajuan teknologi, penemuan obat yang rasional dapat didukung oleh kemajuan yang pesat dalam berbagai ilmu, antara lain ilmu komputer, statistik, biologi molekuler, biofisika, biokimia, farmakokinetik, dan farmakodinamik, serta kimia medisinal. Berbagai metode dalam digunakannya di dalam penemuan obat rasional, salah satunya melalui upaya AL. Ari menuturkan salah satu perkembangan terbaru AL dan sangat luar biasa adalah penemuan obat PXT 303 untuk pengobatan penyakit neuropati Charcot-Marie-Tooth, yaitu disingkat dengan CMT, salah satu kelainan langka yang belum ditemukan obatnya. Hingga obat ini ditemukan oleh perusahaan biofarmasi Prancis Partnex yang baru berdiri pada tahun 2007. Al memberikan akselerasi yang luar biasa dalam penemuan dan pengembangan obat, maka tidak heran banyak perusahaan farmasi mulai bermitra dengan startup dan akademisi AL untuk memulai program pengembangan obat. Bahkan perusahaan raksasa di luar farmasi bertransformasi untuk pengembangan obat seperti melalui Google dan Facebook, INC, dan sejenisnya. Sedangkan Abdul Haris menyampaikan bahwa produksi migas di Indonesia sejak tahun 1990-an mengalami tren penurunan yang berkelanjutan yang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang terus meningkat. Hal ini disebabkan minimnya kegiatan eksplorasi dan minimnya inovasi pengembangan teknologi baru dalam eksplorasi migas. Ada paradigma baru dalam mengeksplorasi migas, yaitu eksplorasi seismik dengan mengadopsi inovasi, analisis, dan interpretasi seismik lanjut. Teknologi ini menjadikan bagian utama dan bagian penting dari tahapan eksplorasi yang diaplikasikan oleh di industri migas. Tidak hanya sampai itu, pengembangan survei seismik 2D diperluas menjadi seismik 3D dan bahkan 4D yang dapat menghasilkan gambaran bahwa permukaan yang jauh lebih rinci adalah bersumber dari sana. Berikutnya oleh Wahyu Chandra dari Makassar pada 14 Mei 2018, yaitu peneliti temukan 9 spesies berpotensi baru. Survei biofisika dan sosioekonomi terbaru yang dilakukan di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat menemukan 9 spesies ikan berpotensi baru di kawasan konservasi kabupaten tersebut. Sebanyak 6 spesies ditemukan di kawasan konservasi perairan daerah Teluk Berut dan 3 di Teluk Nusalasi, Van de Bos. Hasil survei yang dianalisis oleh proyek USAID disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak Muhammad Uswan dan Abraham bahwa survei biofisika dan sosial ekonomi ini dilaksanakan pada 5-20 Maret 2018 oleh mitra pelaksanaan proyek USAID SIE dan dilakukan di 12 titik yang berbeda di Fak-Fak. Survei ini dinilai sebagai langkah penting dalam proses rencana, pengelolaan, dan zonasi kawasan konservasi perairan Fak-Fak. Pemkab Fak-Fak sendiri sudah mencadangkan 350 juta hektar laut. Sementara di kawasan Taman Pesisir Berau di Pulau Kambing, itu termasuk kelompok karang dengan setingkat toleransi yang tinggi terhadap sedimentasi dan eutrofikasi, didominasi oleh karang masif dan submasif. Komposisi karang proporsional, yaitu karang sehat warna-warni namun rentan terhadap penyakit. Laporan penelitian ini juga melaporkan pendidikan lingkungan hidup di KPD Kabupaten Fak-Fak mencakup 10 kampung, masing-masing 4 kampung di distrik Kokas dan Arjuni, 5 kampung tersebut dan 1 area jalan reklamasi. Nilai konversi yang diberikan sejak dini akan menjadi bekal pengetahuan dan perubahan perilaku mereka untuk menjaga, melestarikan, memanfaatkan alam secara bijaksana. Proyek yang diimplementasikan oleh mereka dan Korsio Mitra ini bekerja pada tingkat nasional, provinsi, serta lokal di Papua Barat.
Dengan menggunakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan melibatkan pemangku kepentingan utama yang bertujuan untuk menguatkan pengelolaan perikanan dan kawasan perlindungan laut guna meningkatkan produktivitas perikanan, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dari pemerintah lokal dan KKP berikutnya. Survei juga menunjukkan klasifikasi terumbu karang di 2 kawasan yang diteliti di taman pesisir tersebut. Dan peneliti juga menemukan adanya sedimentasi sekitar kawasan tersebut yang diperkirakan berasal dari sungai-sungai di daratan. Nah, daerah di sekitaran tersebut sudah diusulkan oleh masyarakat terbukti mempunyai nilai keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan yang tinggi. Hasil dari survei akan dimanfaatkan untuk zonasi kawasan konservasi penelainan dan berbasis ilmiah, serta untuk menentukan pendekatan konservasi yang tepat untuk konteks biofisika, lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat di tempat, yaitu FAK-FAK. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapatlah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bahwa di sini maknanya adalah segala sesuatu yang ada di alam ini sudah diatur oleh Allah dan ditunjukkan bahwa kebesaran Allah itu sangat nyata. Makanya dari sana kita diajarkan untuk menjaga alam. Thank you for watching guys, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.